Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang berbuat baik, dan berpalinglah dari perbuatan orang-orang yang jahil. Maha benar Allah, firman-Nya surah Al-A'raf ayat 199. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi adalah surah Al-A'raf ayat 199. Kata para ulama, surah ini adalah dasar akhlak seorang muslim. Ayat ini pendek, singkat, tapi isinya padat. Yang pertama, khudil afwa, diterjemahkan jadilah engkau pemaaf. Ini terjemahannya. Tapi kalau kita lihat kalimat dasarnya, khuz itu artinya ambil. Al-afwa, afwa itu kemaafan. Jadi maaf itu diambil. Al-afwa secara bahasa itu artinya sesuatu yang mudah. Jadi ambillah sesuatu yang mudah dari saudara. Artinya ketika kita menilai saudara kita ambil yang mudah. Dia sudah jalankan yang wajib, dia tinggalkan yang haram. Jangan lagi kita cari-cari lagi. Sebab kalau kita tidak mengambil yang mudah, kita bahas seseorang itu, saudara kita, entah itu siapapun itu, dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bahas sedetil-detilnya, maka hampirlah engkau mencelakakan saudaramu. Sebab mana ada kita ini nggak ada salah, nggak ada dosa. Makanya dalam Islam kan dibagi itu, dosa besarkah, dosa kecilkah. Jadi kepada saudaramu itu ambil al-afwa, yang mudah. Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan syarah dalam ayat ini. Beliau mengatakan umat Islam itu harus tasamuh dalam segala hal. Jual beli dia tasamuh. Kita sebagai pembeli harus ada tasamuh. Jangan sampai yang menjual gak dapat untung sama sekali. Penjual juga begitu. Dia harus ada rasa tasamuh. Dalam keluarga, nah ini penting sekali, al-afwa. Sebab hari ini hadirin, kita lihat di pengadilan agama itu, bagaimana tingkat perceraian begitu tinggi di negeri kita ini. Tentu al-afwa ini harus kita terapkan. Seorang suami melihat kekurangan istrinya, itu kekurangan yang manusiawi, maafkan dia. Sebagaimana istri kepada suami juga demikian. Jangan hal-hal yang kecil semua dituntut, kita tuntut. Nah, kalau itu tidak selesai rumah tangga, rusak. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-afwa, kata Buya Hamka, orang yang mau memberi maaf itu bukan orang lemah. Justru orang yang mau memberi maaf, mudah memberi maaf itu orang yang besar jiwanya.
Sebab orang yang berjiwa kerdillah yang tidak memberikan rasa maaf. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagi kita untuk bisa memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita. Kalau kita kasih kemudahan, saudara kita akan kasih kemudahan kepada kita. Hadirin yang muliakan Allah. Jadi kemaafan ini dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ya, ketika Duksur Suraka mengejar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghunus pedang ya. Ini kalau kita nggak sanggup, kecuali bapak ibu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sanggup menghadapinya. Ketika nyawa baginda Nabi taruhannya, tapi di saat Allah tidak izinkan itu berbalik, sekarang Nabi yang harusnya bisa melakukan pembalasan itu, tapi apa yang dilakukan Nabi? Ketika dia minta maaf, mohon ampun kepada Nabi, Nabi memaafkan. Nah, ini akhlak yang mulia. Itu zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in juga begitu. Bahkan Buya Hamka sendiri, ulama kita, ulama besar Sumatera Barat ini mencontohkannya kepada kita. Buya Hamka jelaskan dalam tafsir Al-Azhar bagaimana ketika beliau di penjara mengalami berbagai kesulitan-kesulitan ya. Bahkan mau disetrum supaya Buya Hamka mau mengakui bahwa dia ingin menggulingkan kekuasaan yang sah, yaitu Presiden Soekarno. Baca nanti dalam tafsir Al-Azhar. Tapi Allah nggak izinkan itu. Dan setelah keluar, apa yang dilakukan Buya Hamka? Al-Af. Nah, menangis kita membaca sirah riwayat hidup orang-orang yang berjiwa besar dan mulia. Yang kedua, dalam ayat ini kita diperintahkan wa'mur bil 'urfi. Suruhlah orang berbuat baik. Jadi menyuruh itu yang baik, jangan yang tidak baik. Ya. Kalau yang tidak baik nggak usah kita suruh, diam aja kita. Suruhlah yang baik, yang ma'ruf. Al-'uruf artinya yang dikenal masyarakat. Ma'ruf dikenal. Yang nggak dikenal maka disebut mungkar. Sesuatu yang kita ingkar. Makanya hadirin hadirat, kan bisa mungkar secara adat. Orang Sumatera Barat ini ketika melihat ada anak gadis dengan anak muda berboncengan, sangat tabu itu kan, masuk ke dalam suatu kampung. Itu artinya dia mungkar. Adat itu tidak menerima, artinya tidak dikenal, tidak ma'ruf di tengah masyarakat. Kita disuruh oleh Allah al-ma'ruf. Ma'ruf itu banyak sekali. Bisa ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang langsung antara kita dengan Allah. Ini sholat, kita ngajak sholat. Ya, kalau ada orang ngajak sholat hadirin, kita iakan. Ya, jangan bantah. Ayo kita sholat, kan ada itu teman-teman kita tuh ngajak sholat. Ya, ayo kita masuk sholat. Nggak usah kita bantah. Kamu punya ilmu nggak? Nggak usah. Pokoknya amar dia, perintah dia baik, ikuti. Ya, sebab ketika kita bantah kebaikan itu, itulah kesombongan. Kesombongan itulah yang akan menghinakan kita. Jadi suruhlah yang baik. Makanya Nabi perintahkan muru auladakum bis-shalah. Suruh anak-anakmu sholat. Kapan? Ketika mereka indah sab'isin. Indah sab'isin. Ketika mereka 7 tahun. Watribuhum. Kalau udah 7 tahun sampai 10 tahun nggak juga mau, nah, itu dibuat caranya. Di sini dipukul. Pukul bukan pukul yang merusak badan dia, tidak. Ya, bahkan dulu orang-orang tua kita kan kasih rotan itu kepada ustadz, kepada guru menyerahkan anaknya. Apakah anaknya itu akan dipukul sama guru ustadznya? Tidak. Tapi itu sebagai tanda saja. Kerbau, sapi itu dibawakan pelecut, bukan untuk selalu melecut sapi kerbau itu enggak. Tapi ketika kerbau melihat pelecut, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan majikan. Hadirin, yang ketiga, wa'amrid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Siapa orang jahil? Orang kurang ilmu. Maksudnya ilmu tentang syariat. Karena kita ini manusia, tidak ada merendahkan dunia. Kebanyakan manusia merendahkan agama. Ya, agama yang rendah, maka kita harus berpaling. Ya hadirin,
Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berapa banyak orang-orang alim yang berdiskusi dengan saya, tapi dalam diskusinya akhirnya mereka mengikuti pandangan-pandangan saya. Tapi ketika saya berdiskusi dengan orang yang jahil, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jahil ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang pandir. Jangan kita layani. Sebab kita layani tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada manfaat. Dia tidak punya ilmu. Dia enggak sampai informasi itu kepada dia. Bagaimana? Tentu sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau kamu diajak diskusi, berdebat sama orang-orang yang enggak mengetahui hakikat sesuatu, katakan, mohon maaf, kita tidak sependapat. Selamat untuk kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menerapkan akhlak yang mulia. Jadi seorang pemaaf berusaha untuk menyuruh kebaikan, dan kita juga pelaku kebaikan, dan kita jangan menghiraukan orang-orang yang jahil dalam hidup ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.